Halo, nama saya Brilian Silgra Limaitimu dari kelas SKS. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia sampai dengan merdeka. Jadi, nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali pada saat Kongres kedua. Kongres Pemuda kedua, 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut sebagai Indonesia lebih dikenal dengan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara pun tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Alasannya karena sumber daya yang begitu melimpah menjadi incaran bangsa asing. Bangsa Portugis pada tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fathahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti perjanjian Bangaya hingga perjanjian Gianti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia memperkerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur Anyer Panarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuklah BPU-PKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Asman Soebarjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM, Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai Undang-Undang Dasar 1945.